Kita hari ini tema tentang coram Deo, bahasa Latin, terjemahan di dalam pandangan Allah atau before God atau before the face of God juga bisa. Saya mau kaitan ini sedikit dengan ini tema sins kita ini bulan Oktober, jadi banyak tema perenungan tentang reformasi, yaitu sola scriptura ya. Ya, nanti akan ada yang bahas juga gitu. Ini kalimat pertama kali itu diucapkan Luther waktu dia dapat ekskomunikasi dari Pope Leo ke-10 ya. Jadi di ekskomunikasi itu bulat dikirim ke Wittenberg. Terus waktu Luther buka dia di ekskomunikasi, terus dia mengatakan kalimat ini solam scripturam regnare, yaitu yang memerintah regnare itu sebetulnya adalah hanya kitab suci itu. Maksudnya ini kalimat sola scriptura ya dipakai oleh Luther untuk menyatakan bahwa manusia itu di bawah penghakiman atau penilaian firman Tuhan, bukan di bawah penghakiman atau penilaian manusia. Whether itu Pope atau gereja dan sebagainya. Nah ini ada kaitannya dengan ini ya, dengan poin yang kita bahas hari ini yaitu tentang coram Deo. Karena waktu kita mengatakan before the presence of God, itu kita tahu kalimat ini juga ada oposisinya gitu. Seperti kayak sola scriptura, ini kan ada oposisinya gitu kan. Oposisinya yaitu dalam hal ini dalam konteks awalnya itu melawan penilaian atau penghakiman dari manusia gitu ya, penilaian manusia. Nah ini yang saya bilang ada kemiripan dengan coram Deo gitu. Waktu Luther mengatakan kalimat sola scriptura itu dia juga dengan kata lain menghidupi apa artinya hidup before the presence of God ya, coram Deo. Karena coram Deo juga sekaligus berbenturan dengan ini. Kalau nggak hidup di hadapan wajah Allah, ya kita pasti akan pilihannya hidup di bawah wajah manusia gitu kan ya. Sudah jelas kan ya. Wah, certain orang sih hidup di bawah di hadapan wajah binatang, kita tahu gitu maksudnya kayak anjingnya jadi Tuhan atau itu hidup di bawah di hadapan wajah binatang gitu. Tapi kita nggak bahas itu lah ini excessive animalism, kita nggak lagi ngomongin itu, tapi kita ngomongnya mungkin lebih sehari-hari. Ya kalau kita nggak dikuasai oleh wajah Tuhan, kita either dikuasai oleh wajahnya orang lain atau ya wajah kita sendiri gitu. Manusia itu kan bisa orang lain, bisa kita gitu kan ya. Kalau kita dikuasai oleh wajahnya orang lain, itu namanya orang yang cari muka gitu ya. Tahu orang cari muka ya? Ya, itu orang yang cari muka, jilat kanan kiri dan sebagainya. Yang dijilat juga menikmati lagi, bukannya geli. Jilat sana sini itu will be satu possibility gitu maksudnya. Atau kemungkinan lain ya, adalah orang yang kejar mukanya sendiri gitu ya. Kejar mukanya sendiri ini cari mukanya orang lain. Ini mempertahankan muka sendiri, tapi juga bisa di dalam pengertian waktu dia melihat orang lain itu bukan lihat orang lain sebagaimana dia ada, tapi dia melihat orang lain itu sebagai, kita sudah pernah bahas ini bukan pertama kali ya, sebagai pancaran dirinya sendiri itu. Jadi ini orang narsisisme dikuasai egonya terlalu tinggi gitu ya, sehingga waktu lihat orang lain dia nggak betul-betul berhadapan dengan wajah orang lain. Tapi dia merefleksikan dirinya sendiri itu di dalam diri orang lain, ya. Kalau di dalam kehidupan keluarga itu paling gampang, paling rentan itu ya kita dan anak-anak gitu. Kita kepingin anak-anak itu jadi seperti kita gitu misalnya ya. Itu berarti kita nggak melihat wajahnya anak-anak sebagaimana dia ada, tapi kita merefleksikan wajah kita di dalam dirinya dia gitu. Terus kita kepingin supaya anak-anak kita seperti kita. Ya kalau baik sih oke gitu kan ya. Basically kalau yang diteladani itu adalah Kristus di dalam diri kita, ya perfectly fine, itu oke gitu. Tapi persoalannya kan nggak selalu kayak begitu gitu. Persoalannya adalah kita berusaha menjadikan orang-orang di sekitar kita itu menjadi makin mirip seperti kita. Ya orang kayak begini sebetulnya itu hidupnya sangat kesepian gitu. Karena dia nggak betul-betul pernah masuk kepada relasi yang sejati dengan orang lain. Kalau kita masuk dalam relasi sejati dengan orang lain itu kita pada hidupnya diperkaya gitu kan ya. Hidup kita diperkaya. Waktu diperkaya berarti apa? Dengan sesuatu yang bukan kita kan baru bisa memperkaya, betul kan ya? Nah nggak sih poin ini Kalau saya batasannya segini, saya ketemu sama orang lain ada bagian yang nggak ada, itu baru saya diperkaya gitu kan ya. Kalau saya ketemu di dalam diri orang lain lagi-lagi yang sudah ada pada saya nggak diperkaya berarti gitu.
Kalau gini saya nggak usah urusan sama orang lain, toh sudah ada juga di dalam kehidupan saya gitu misalnya. Emmanuel Levinas ya, ini filsuf postmodern ya, sangat dipengaruhi oleh Yudaisme gitu. Maksudnya dia bukan Kristen sih, tapi ini apa orang yang sangat dipengaruhi oleh perjanjian lama ya, Yudais gitu. Dia mengembangkan ini ya, filosofi tentang wajah gitu, tentang wajah. Ini wajah itu istilah penting, apalagi kalau dalam ini ya, Pak, agama Yahudi gitu, wajah ya, urusan wajah. Bahasa Yunani pakai istilah prosopon ya. Prosopon itu kalau di dalam bahasa Latin jadi persona. Ya, persona itu kata dasarnya person di dalam bahasa Inggris pribadi ya. Prosopon itu bisa diterjemahkan persona dalam bahasa Latin, tapi juga bisa diterjemahkan menjadi wajah, face ya. Wajah itu kalau di dalam pikiran Yunani ya, itu ada kaitannya sama kepribadian gitu. Meskipun ini bisa dua macam ya, kepribadian yang palsu atau yang asli gitu. Ini autentik atau inautentik. Tahu nggak saya istilah itu ya? Autentik atau KW gitulah. Nah itu tergantung lagi. Derajat kemunafikannya berapa? Kalau derajat kemunafikannya banyak ya, KW 17. Atau inautentik gitu ya. Karena apa sih? Karena di dalam istilah prosopon itu termasuk juga topeng ya. Sudah tahu topeng ya? Itu orang main tonel kan pakai topeng gitu ya. Gak tentu pakai topeng sih. Waktu kita main sandiwara itu ada topengnya gitu kan. Topeng bisa ini good sense juga maksudnya. Topeng jadi waktu orang ini saya main apa itu sandiwara gitu ya. Whether pakai topeng beneran atau nggak pakai topeng kan juga ada memerankan itu kan ya. Memerankan certain kepribadian gitu kan. Betul kan ya? Whether pakai topeng beneran atau nggak pakai topeng kan dia membawa satu kepribadian. Nah itu saya gambaran itu ya. Ada kaitannya dengan istilah prosopon. Wajahnya seseorang ya sama dengan kepribadiannya. Nah memang saya waktu seseorang itu pakai topeng di dalam pengertian nggak autentik. Jadi mukanya itu nggak menggambarkan kepribadian yang ada di dalam. Tapi kalau secara positif harusnya yang terpancar keluar melalui muka itu menggambarkan kepribadiannya di dalam. Maksudnya jujur gitu di dalam hal ini ya. Bukan berarti kita sempurna loh, tapi paling nggak kita boleh expect certain kejujuran gitu kan ya. Orang double muka misalnya, sudah tahu istilah double muka kan ya, double personality maksudnya gitu. Mukanya ini kalau ketemu sama ini begini, kalau ketemu sama orang lain mukanya jadi banyak begitu ya. Itu juga terkandung di dalam pengertian prosopon, tapi pasti prosopon yang inautentik jadinya ya, bukan yang autentik. Nah ini balik tadi saya singgung tadi ya, Emmanuel Levinas. Di dalam pemikiran daripada Levinas itu banyak orang itu dikuasai oleh dirinya sendiri ya. Si ego itu sampai waktu dia bertemu dengan orang lain, dia nggak betul-betul membiarkan wajah orang lain itu bersinar ya, membuat egonya dia itu jadi pecah gitu. Saya ambil contoh sederhana lah, ini apa kalimat jadi secara filosofis sekarang gitu ya. Saya orang yang bersihan gitu ya, saya ini kepribadian orang bersihan, terus saya nikah sama orang yang amburadul gitu misalnya ya. Kan saya jadi pecah kan, saya bener kan ya. Kalau saya bersihan ketemu sama orang yang bersihan, nah itu saya nggak pecah gitu. Kita in comfort zone gitu kan berarti kan ya. Nggak ada sesuatu yang baru gini, malah konfirmasi apa yang sudah pernah ada gitu kan. Saya orang yang bersihan terus kemudian nikah sama orang yang jorok gitu misalnya kan ya. Ini kan jadi mengancam kehadiran, ini kan jadi bikin saya pecah gitu kan ya. Karena jadi apa yang selama ini dibangun, apa yang selama ini dipikirkan, apa yang selama ini diidamkan, apa yang selama ini dicita-citakan, dikerjakan, dimimpikan dan sebagainya itu semuanya buyar ketemu sama orang ini itu. Yang tiba-tiba bawa kepribadian yang lain ya. Dia waktu Alkitab membicarakan ini saya perjumpaan pribadi itu yaitu perjumpaan wajah dan wajah gitu. Di dalam bahasa Indonesia ada istilah buah muka itu bagus ya, istilah itu. Maksudnya saya bukan bilang buah muka itu bagus ya. Istilah itu bagus gitu. Maksudnya betul-betul menangkap apa artinya gitu. Orang buang muka gitu ya. Ada orang itu ini saya nggak tahu lah persoalannya di mana ya. Setiap kali selalu nunggu orang lain yang nyapa dia gitu. Ada ya orang kayak gitu loh. Hopefully bukan orang yang kita lihat di cermin saben pagi. Maksudnya bukan kita gitu. Tapi ada orang yang nggak tahu dikuasai apalah itu konsep kewibawaan yang aneh atau apa gitu ya. Dia nggak pernah nyapa orang duluan, dia selalu menunggu orang lain nyapa dia gitu. Terus orang yang nyapa dia masih pikir-pikir lagi dia mau balas atau enggak. Keterlaluan ya orang kayak begini. Iya gengsi maksudnya. I see, bisa juga memang, betul, menarik. Bisa juga rendah diri, betul, minder itu.
Kalau bicara tentang minder ya, kalau kita bisa terusin ya, minder itu juga bagian daripada kesombongan gitu ya. Atau self-centeredness gitu. Orang yang minder ya, itu terlalu banyak pikir tentang dirinya sendiri gitu, sampai dia minder ya. Berarti kan self-centered ya. Kalau kita berjumpa dengan wajah orang lain, mestinya kan kita jadi melihat wajah orang lain. Makanya Levinas terus kemudian mengatakan ini ya, kalau René Descartes itu zaman modern kan bilang I think therefore I am gitu kan ya. I think therefore I am. Saya ini eksistensinya itu karena saya berpikir. I think ya karena saya berpikir maka saya tahu saya ada gitu. Manusia itu ada karena dia itu berpikir. Jadi kalau nggak berpikir itu maksudnya kayak non-existence gitu loh kira-kira gitu ya. Itu kan tipikal modern gitu ya. Tapi kemudian Emmanuel Levinas mengganti istilahnya bukan I think therefore I am. I respond therefore I am. Ini konsep besar sekali saya. I respond therefore I am. Saya bertanggung jawab maka saya ada gitu. Istilah respon itu berarti ada wajah muncul terlebih dahulu baru saya bisa respon gitu. Ya, betul kan ya? Saya nggak bisa respon sesuatu yang nggak ada aksinya kan saya. Kan kita meresponi sesuatu aksi tertentu. Nah, aksi itulah munculnya satu wajah. Ya memang di dalam pikiran Levinas ini dia sangat dipengaruhi Old Testament ya. Old Testament itu perjumpaan wajah itu menuntut tanggung jawab maksudnya. Pertama perjumpaan dengan wajah Tuhan ya. Waktu Tuhan menyatakan wajahnya, dia minta tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Tapi kehadiran wajah Tuhan juga melalui kehadiran wajah sesama gitu. Ini yang dikembangkan ya terus di dalamnya. Jadi waktu sesama saya muncul dengan wajahnya, itu menuntut tanggung jawab saya sebetulnya gitu. Kita punya pilihan buang muka misalnya ya. Buang muka nggak harus di dalam pengertian literal, tapi di dalam pengertian philosophy of life. Buang muka, nangkep ya maksudnya ya. Jadi di dunia ini ada wajah-wajah ya, tapi kita nggak mau tahu gitu. Saya nggak mau tahu, saya sudah ribet banget dengan urusan saya. Kenapa saya mesti bertanggung jawab tentang kehidupannya orang lain gitu. Levinas ini banyak dipengaruhi oleh Alkitab, meskipun kita nggak harus terima semua pemikirannya gitu ya. Tapi setidaknya dia mengembangkan ini sih, satu filosofi yang dekat sekali dengan ajaran ini dalam Judeo-Christian tradition. Gitu. Sementara banyak orang mengatakan kalimat seperti ya, kalau saya menderita untuk apa saya hidup? Gitu. Sudah pernah dengar kan kalimat ini kan ya? Kalau hidup ini isinya menderita untuk apa saya hidup? Ya kita akrab lah sama kalimat kayak mungkin sendiri juga pernah seperti mengekspresikan gitu ya. Kalau hidup ini penderitaan nggak bahagia gini untuk apa saya hidup gitu. Levinas bilangnya kalimat bukan itu saya. Dia bilang kalau sesama saya menderita untuk apa saya hidup. Luar biasa loh ini kalimat itu. Kalau di dunia ini saya masih melihat penderitaannya orang lain untuk apa saya hidup. Gitu. Ini melampaui banyak ini ya, banyak orang Kristen yang hidupnya egois gitu. Dia bukan Kristen loh, dia itu bukan Kristen gitu. Memang kita bisa kritik dalam pengertian, ini orang savior syndrome, sok juru selamat, bisa saja. Mungkin juga memang ada itu gitu ya. Tapi inilah sebelum kita bicara tentang negatifnya gitu ya, karena kritik negatif paling gampang gitu ya. Tapi belajar yang positif itu loh, itu yang susah, itu perlu keluasan hati untuk bisa dapat itu gitu kan ya. Paling enggak kalimat itu menyatakan bahwa eksistensi kita itu sebenarnya for others gitu. Kita berurusan dengan wajah yang lain itu waktu muncul ya, lalu kita mesti bertanggung jawab gitu. Wajah yang muncul itu enggak selalu sukacita, bisa duka cita gitu. Tapi sebaliknya juga betul, memang nggak selalu miserable terus ya. Ada juga wajah sukacita gitu. Persekutuan yang sejati, nah sekarang kita masuk, ini bukan Levinas ya, ini Alkitab gitu ya. Alkitab mengatakan kalau kita namanya persekutuan, itu kita bisa bersukacita dengan yang bersukacita, dan bisa berduka cita dengan yang berduka cita. Itu namanya kita ada resonans gitu. Tahu istilah resonans ya? Kalau saudara membunyikan satu dawai, itu dawai yang lain di sana nggak diapa-apain ya. Tapi frekuensinya sama, dia bisa ikut getar gitu. Tapi dia cuma bisa ikut getar kalau frekuensinya sama. Nah ini pelajaran musik sedikit lah saya. Coba saya gini ya. Ini, atau ya, ini hopefully saudara bisa dengar. Ini C ya, saya pencet C, nada yang sama C, saya pencet C di bawahnya. Ini C ya, ini C ini. C yang ini saya. Nah sekarang saya pencet pelan-pelan, jadi ini nggak bunyi, cuma dia dawainya jadi kebuka gitu ya, dampernya dilepas. Ini saya pencet ini sekarang C itu. Yang tadi saya tahu, ini saya pencet sekarang ya. Nah sekarang saya bunyiin C di bawahnya. Saya bunyiin C di bawahnya ya, coba dengerin. Sudah bisa dengar nggak C yang tadi? Susah ya dengarnya ya. Coba sekali lagi ya. Apalagi yang sudah mulai agak. Bentar ya. Nah ini lebih gampang. Ini ya, ini nada ini ya.
sol ya, sol. Saya pencet do, nanti saudara bisa dengar ada sol gitu. Ya, nadanya ini gitu. Saya pencet do ya. Sekarang saya pencet sol ini pelan-pelan. Ini nggak bunyi ya, pasti nggak bunyi. Kalau bunyi malah saudara masalah, mungkin halusinasi. Ini saya pencet pelan-pelan sampai nggak bunyi. Sekarang saya tekan, bukan ada sol ya, saya pencet do. Nanti saudara dengar di dalam do itu bisa menggetarkan sol. Itu namanya resonans. Dengar ya? Dengar nggak saya? Cepet habisnya gitu ya. Dengar nggak? Saya lagi ya, sekali lagi ya. Ini bunyi. Jadi sudah mesti cari bunyi. Ada itu ya bunyinya. Coba ya. 1, 2. Ya kan? Ada kan? Nah, sekarang ini saya. Kenapa ya yang saya pencet itu do, ini sol kok bisa bunyi gitu. Kan saya nggak pencet sol kan? Saya pencet do kok solnya bisa bunyi. Ya itu namanya resonans gitu. Kenapa solnya bisa beresonans? Karena ada gelombang yang sama gitu di dalam do itu ada ini nih, ada nada solnya sebetulnya di atasnya. Jadi waktu itu bergetar dia sanggup untuk menggetarkan nada sol. Ini bukan berarti semua nada pencet pasti bunyi, nggak tentu loh. Kalau gelombangnya nggak sama, frekuensinya nggak sama, dia nggak akan bunyi saya gitu. Jadi poinnya apa sih saya? Ini loh namanya resonans itu ya. Kalau orang lain sukacita, saya ikut sukacita, itu namanya resonans itu. Kalau orang lain sukacita, saya self pity. Nah ini nggak resonans namanya. Orang lain sukacita, saya iri. Kapan ya saya bisa bunuh dia gitu? Ya ini nggak resonans pasti gitu. Kalau orang lain juga cita, ya saya syukur lu. Kapan lu kena kayak gitu? Memang ini apa terlalu sombong? Ya itu juga nggak resonans gitu. Tapi kalau dia duka cita, terus saya bisa punya compassion, itu namanya resonans gitu. Ini berarti perjumpaan wajah dengan wajah ya. Baru kita bisa bicara tentang persekutuan. Nah sekarang sudah waktu kita bicara tentang coram Deo ya, coram Deo ini kan perjumpaan wajah kita dengan wajahnya Tuhan gitu kan ya. Sebelum kita bisa punya kepekaan terhadap wajahnya orang lain, maka belajar dulu untuk peka terhadap wajahnya Tuhan. Ngomong soal wajah, sudah tahu Facebook ya, itu buku wajah namanya. Tahu nggak saya? Apa yang di Facebook itu? Ya betul, face ya. Face-nya siapa? Nah itu kan, masalahnya kan di situ kan. Facebook itu buku wajah, wajahnya siapa? Wajahnya saya lah. Wajahnya saya pamerin, terus orang lain mesti resonans dengan wajah saya gitu ya. Masalahnya orang lain juga berpikir kayak begitu. Dia juga pasang wajahnya, dia harap kita resonans sama dia. Akhirnya karena semua orang berpikir kayak begini, nggak ada satu orang pun yang resonans dengan siapapun gitu. Itu namanya Facebook. Kalau kita betul-betul menghayati secara benar ya di dalam teologi ya, menurut Judeo-Christian tradition, saudara melihat wajahnya orang lain, ya bukan sekedar pameran wajah sendiri, tapi belajar untuk melihat wajah orang lain. Tapi waktu melihat wajah orang lain, terus bukan melihat wajah orang lain sekedar, oh kalau begini sudah ini loh, sudah nggak egosentris karena saya sudah melihat wajah orang lain. Nanti dulu resonans atau enggak gitu. Saya pernah share kepada saudara kan ya, itu menurut, nggak tahu researchnya sekarang mungkin sudah berubah ya, ini berapa tahun lalu, orang bikin research, orang masuk Facebook itu, kira-kira saya, sepertiga, itu sepertiga atau 2/3 ya, mulai lupa saya. Tapi pokoknya jumlah yang relatif besar ya, itu sedih saya setelah masuk ke Facebook itu. Menurut saudara kenapa sedih? Menyesal. Menyesalnya kenapa Bu? Saudara pernah lihat Facebooknya orang lain ya? Terus sedih itu. Oh repot deh, nggak tahu klik mana. Repot banget. Mendingan masak lebih gampang. Ya, bisa juga sih. Ada yang lain, kenapa saya lihat Facebook jadi sedih itu? Iya betul, iri gitu. Lihat rumputnya orang lain selalu lebih hijau gitu loh. Itu persoalannya kan di situ gitu kan ya. Pas lihat Facebook, terus habis itu lihat keluarganya orang lain pergi di Paris gitu, langsung gini-gini sama suami. Kapan ini kita? Coba lihat ini loh, Paris, ini Milan, ini Roma, lu apa bolak-balik Mojokerto. Misalnya gitu ya. Kita mulai jadi sedih gitu maksudnya, karena mulai rasa hidup ini kok nggak bahagia ya kalau dibanding dengan kehidupannya orang lain. Kita lupa bahwa yang di-post orang itu biasanya baik-baik. Yang di-post orang itu yang Paris, waktu dia kakinya kejepit, bengkak, nggak ada di-post. Nggak di-post masalahnya itu saya. Jadi kita tahunya yang semua yang baik-baik gitu. Jadi akhirnya saya itu ya, medsos seperti itu bikin kita jadi nggak happy. Saya bukan serang medsos, saya bukan gitu. Ini ngomongin tentang attitude kita ya, bukan tentang
Facebooknya sebetulnya, tentang kita. Akhirnya keadaan kayak begitu ya, kita nggak bisa pakai secara positif gitu, tapi akhirnya menjadi ajang kesedihan ya, karena kita gagal resonate gitu, nggak bisa resonans dengan keadaan, either kebahagiaan orang lain, kita nggak bisa resonans, tapi juga kesulitannya orang lain juga nggak bisa resonans juga gitu. Nah, bagaimana sih? Jadi waktu kita mengatakan coram Deo ya, ini memang pertama vertikal, betul sih vertikal, tapi vertikal yang kemudian akan ada sangat urusannya dengan urusan horizontal gitu ya, vertikal. Maksudnya pertama kan wajahnya Tuhan. Wajah Tuhan, terus wajah saya. Saya pikir bukan kebetulan ya itu ya di dalam tradisi ini dan kita saben minggu dengar kalimat itu di dalam doa berkat, yaitu tentang wajah Tuhan kan ya, yang bersinar menyinari. Kita baca bagian itu saya dari Bilangan yang ke-6. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Lalu terus 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, berarti graciously gitu ya. Lalu Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau peace ya. Jadi graciously and peacefully ya. Ada grace, kasih karunia, ada peace, damai sejahtera. Kaitannya adalah dengan wajah Tuhan. Neraka itu apa sih, neraka? Kalau dikaitkan dengan pembicaraan wajah, yaitu wajah Tuhan ya, yang either dipalingkan ya, nggak menyinari lagi, atau kalau mau tetap pakai istilah wajah Tuhan menghadap, yaitu menghadap dengan kepenuhan murka gitu. Either way lah, ini dua-dua bisa dipakai penjelasannya ya. Either Tuhan memalingkan wajahnya selama-lamanya, gitu, atau Tuhan menghadapkan wajahnya, tapi bukan menghadapkan secara graciously untuk memberi kasih karunia, tapi menghadapkan wajahnya dengan menumpahkan segala murkanya, yaitu neraka. Gitu. Neraka itu adalah urusan perjumpaan dengan wajah Tuhan. Gitu. Substance maksudnya ya, kalau kita mau bicara gitu. Nah, seperti kita sudah sering bilang ini pembicaraan tentang surga, neraka itu livable, experienceable here and now. Bisa dialami di sini dan sekarang. Ini bukan cuma yang akan datang, tapi kita bisa cicipi di sini dan sekarang. Maksudnya kebahagiaannya ya, ada kontinuitas gitu. Jadi orang yang hidup terus-menerus mencicipi surga, yaitu orang yang mencari wajah Tuhan. Orang yang hidup di hadapan wajah Tuhan. Bukan kita ya yang terlebih dahulu, tapi apalagi kita reform kan, reform mengatakan sebetulnya Tuhan yang terlebih dahulu memalingkan wajahnya, terus kita berespons atau tidak gitu. Kalau kita nggak berespons, kita memalingkan wajah kita, ya udah nggak ada persekutuan berarti, nggak ada persekutuan wajah gitu. Kalau kita menyambut, ya kita akan menerima sinar kemuliaan itu, menerima kasih karunia, menerima damai sejahtera. Ini ada kaitan pancaran wajah Tuhan ya. Kita jadi ini mesti berpikir arah yang ke sini dulu ya, dari Tuhan kepada kita. Sebelum nanti kita meresponi dari kita kepada Tuhan gitu ya. Tapi kan kita reform, kita menekankan dari sini ke sini dulu kan, betul kan ya. Jadi wajah Tuhan kepada wajah kita. Apa yang Tuhan transfer, yang Tuhan berikan di situ? Ya ini bicara tentang kasih karunia. Lalu apa? Bicara tentang damai sejahtera atau peace ya. Maksudnya kalau Tuhan tidak menyinarkan wajahnya, maka kita di dalam dunia ini abandon, akan ditinggalkan tanpa kasih karunia. Nah, sekarang saya tanya ya, hidup tanpa kasih karunia itu berarti hidup yang bagaimana? Gimana? Ya sengsara, lebih konkret dong gimana? Ya betul, dengan kekuatan sendiri ya. Kasih karunia itu sangat ada kaitannya dengan pemberian gitu. Berarti ini kita receive kan ya, Tuhan memberikan kasih karunia, it's a gift gitu kan ya. Life itself is a gift gitu. Ya. Semua yang ada pada kita, keluarga, saudara, dan semuanya kemungkinan ini pemberian itu kan a gift kan ya. Itu bicara kasih karunia berarti. Ini ada kualitas diberikan gitu kan ya. Kalau ini nggak ada, berarti apa? Then you are on your own lah gitu. Lu inilah berjuang sendiri sana gitu. Orang kalau hidup nggak ada kasih karunia, itu hidupnya luar biasa capek, betul luar biasa capek gitu. Maka waktu kehidupan kita mulai rasa capek ya, mulai saudara rasa kesel, exhausted, capek gitu, saudara mesti memikirkan poin ini loh, kasih karunia gitu. Karena hidup ini hidup yang ditopang, bukan hidup yang berusaha menopang diri sendiri, bukan.
Kita minggu kan sudah khotbah itu ya, Semper Reformanda S, masih ingat nggak saya? Bukan gereja mereformasi dirinya sendiri loh, bukan loh. Tapi apa? Gereja memberi diri untuk direformasi, itu divine passive. Maksudnya kata itu pasif gitu, divine passive, yang mengerjakan itu Tuhan sebetulnya. Ecclesia Semper Reformanda S, the church must always be reformed, ya, bukan must always reform herself gitu ya, bukan, tapi must always be reformed. Berarti yang mereform itu Tuhan gitu. Bukan kita mereformasi diri sendiri. Keterberian ya, saya givenness, kasih karunia, itu ada kaitannya dengan Tuhan yang menyinarkan wajahnya. Jadi kita menerima gitu. Kalau nggak ada kasih karunia, ya itu hidup di dalam letih lesu. Makanya waktu Yesus bicara ya, datanglah kamu semua yang apa? Letih lesu, I will give you apa? Ya, rest atau kelegaan ya. I will give you kelegaan gitu. Kamu yang heavy laden, yang apa itu berbeban berat ya. Datanglah, aku akan memberikan kelegaan. Ya ini sudah ada kaitannya dengan wajah Tuhan ya. Itu kasih karunia. Yang kedua damai sejahtera. Coba jelasin lagi secara negatif seperti tadi kita juga menjelaskan ini ya. Kalau nggak ada kasih karunia kan kita on our own gitu ya. Berarti kita akan letih lesu dan sebagainya. Kalau nggak ada damai sejahtera berarti apa saya? Oh ya stres. Stres salah satu ini ya penyebab sakit mah ya. Mungkin saya kurang damai sejahtera ya. Sampai perlu alkaline. Iya burnout, damai sejahtera. Yang lain apa lagi? Ya betul. Salah satu kata lawan daripada damai itu konflik gitu ya. Lawan katanya damai itu konflik gitu atau perang gitu. Ya kan benar kan ya, lawan katanya damai. Negara ini sedang damai berarti nggak ada perang gitu kan ya. Konflik, war ya, tension, divisions, apa itu perpecahan dan sebagainya. Itu di mana itu saya? Galatia 5 itu ya. Kita coba lihat bagian ini ya, Galatia 5. Percideraan apa ya istilah yang dipakai di situ. Tentang keinginan daging. Itu lawan katanya daripada damai. 19 perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Nah terus ini ya, apa? Perseteruan, perselisihan. To certain extent juga iri hati boleh dikontraskan dengan damai sejahtera. Betul kan ya? Orang yang iri kan berarti nggak ada damai kan dia gitu. Amarah ya, oke kepentingan diri sendiri nggak terlalu kontras. Percideraan ya, roh pemecah. Ya ini percideraan, tahu percideraan saya, roh pemecah, ini kan semua lawan katanya damai kan, di situ. Lalu kemudian di bawahnya bicara tentang buah roh, yaitu di bawahnya ada damai sejahtera kan ya, yang ketiga itu, kasih, sukacita, terus damai sejahtera gitu. Jadi kalau nggak ada damai sejahtera, kehidupan kita ini terus menerus ada di dalam konflik. Gitu. Konflik itu saya nggak selalu konflik dengan orang lain loh, konflik itu bisa dengan diri sendiri juga gitu. Orang yang nggak ada self acceptance ya, nggak bisa apa menerima keadaan dirinya, terus in konflik gitu, akhirnya hidupnya gelisah gitu kan ya. Nggak bisa menerima kenyataan gitu. Itu tadi orang yang lihat Facebook tadi, nggak bisa menerima kenyataan kalau dia cuma ke Mojokerto gitu misalnya, nggak bisa menerima kenyataan, dia maunya itu yang lain gitu maksudnya. Sama seperti tadi orang minder itu apa sih saya? Orang yang nggak bisa menerima kenyataan, orang yang sombong di dalam pengertian apa dia sombong? Tuhan kasihnya segitu ya, di dalam bijaksana Tuhan kasihnya segitu, itu menurut Tuhan the best untuk dia. Menurut dia kurang, berarti kan sombong kan orang ini kan, berarti kan. Nah maksudnya, ini Tuhan menciptakan kita ya dengan hidung kayak begini, misalnya gitu ya. Menurut Tuhan ini sudah di dalam bijaksana, it is the best kayak begini untuk dia gitu. Dia bilang enggak, keliru gitu, mesti di touch up di Korea gitu. Ya berarti sombong kan orang kayak begini kan ya. Berarti menurut orang ini Korea lebih hebat daripada Tuhan gitu. Ya ini orang sombong lah berarti gitu. Karena dia nggak bisa terima kenyataan dirinya gitu. Saya bukan berarti kalau saudara sakit nggak boleh ini ya, nggak boleh apa. Ini bukan ke arah fatalis, pasti bukan itu poin saya gitu. Kita boleh berjuang melawan sakit penyakit, abnormalitas dan sebagainya. That's not my point. Saya bukan bicara tentang status quo ya, biarin kita sudah rusak ya sudah rusak. Bukan itu poinnya. Tapi di dalam pengertian orang nggak bisa menerima kenyataan ya. Di dalam fakta yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Nah itu kan kesombongan gitu. Nah itu termasuk juga lawan kata daripada damai sejahtera. Waktu Tuhan menyinari, ini bukan konsep abstrak ya. Alkitab itu waktu bicara, sudah gali gitu ya, sudah tahu apa artinya Tuhan menyinari ya. Maksudnya gitu saya, kita
Mesti berhati-hati dengan gambaran kekristenan yang agak mistik dan romantis gitu ya. Sebetulnya nggak ada pengertiannya. Misalnya gini ya, terpas dua berkat, Tuhan menyinari dengan wajah, wah sinar Tuhan gitu kan ya. Bayangin sinar gitu ya, ini wajahnya Tuhan terus sinar, terus ini masuk ke sini. Tapi terus pengertiannya apa? Nggak ada gitu, maksudnya nggak ada. Maksudnya suruh menjelaskan apa sih maksudnya Tuhan menyinari, dia blur gitu ya, itu maksudnya sinar, enak gitu apa. Romantik gitu, gambaran romantik. Nah maksudnya gambaran romantik. Ya, kalau engkau susah, peganglah tangan Tuhan, terus pegang gitu kan, ini tangannya Tuhan, tangan saya pegang, padahal ya udara lah sebenarnya gitu maksudnya. Kekristenan yang romantik gitu ya, yang mistik, yang nggak jelas sebetulnya apa gitu. Apakah pegang tangan Tuhan itu maksudnya gini gitu, apakah itu maksudnya? Jangan-jangan kurang tinggi lagi, mesti naik lagi gitu. Jadi gak karu-karuan kan, jadi kalau dihayati kayak begini kan jadi gak karu-karuan gitu. Apa sih artinya pegang tangan Tuhan itu apa gitu? Apa artinya apa itu? Makan dan minum tubuh dan darah Kristus, sekali lagi ya masuk ke dalam bagian ini perjamuan. Itu apa artinya gitu maksudnya? Itu kan semua ada artinya ya kalau kita baca Alkitab. Bukan tindakan mengangakan mulut, itu kan physical eating. Ini kan bukan tentang physical eating toh, tapi juga spiritual eating gitu. So, sama saya waktu kita bicara tentang wajah Tuhan ya. Jangan dihayati terutama secara fisikal gitu. Ini bukan sesuatu yang fisikal tapi sesuatu yang spiritual gitu. Dan di sini memberikan apa ya, penjelasan apa maksudnya tadi ya, yang dari bilangan tadi ya. Itu ada kaitannya dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Maksudnya orang yang meresponi wajah Tuhan, yang bersinar, dia hidupnya ada damai sejahtera. Kehidupan kita tuh gelisah, saya tambahin lagi, gelisah kan juga termasuk ya di sini kan ya. Gelisah, itu kan nggak ada damai sejahtera termasuk kan ya. Apalagi tadi? Konflik, gelisah, terus apa lagi? Apa? Ya perseteruan dan sebagainya, kok itu termasuk di sini ya, konflik ya, percideraan, perang dan sebagainya. Terus apa lagi? Sudah mau tambahin apa lagi nggak selain damai sejahtera? Apa? Ya iri hati, damai, iri, gelisah, ya mungkin gelisah itu tadi ya, iri, dengki, damai. Damai itu kan peace gitu ya, peaceful. Lawan katanya apa? Ya misalnya takut gitu ya, termasuk kan ya, khawatir gitu ya, khawatir, takut. Apalagi ya, damai. Ya amarah. Ya boleh itu certain extent dikaitin juga di situ ya, damai. Ini amarah. Iya, kedagingan sih term besarnya ya memang ya. Ya saudara bisa inilah tambahin ya semua ini apa spektrum lawan katanya damai sejahtera. Tapi sekali lagi ya, kalau kehidupan kita nggak mencari wajah Tuhan atau nggak lebih tepat nggak meresponi wajah Tuhan yang disinarkan, akibatnya kehidupan itu akan kehilangan damai sejahtera. Waktu kehilangan damai sejahtera, ini semua akan take over gitu. Sekali lagi ya, sama seperti waktu kita kehilangan terang ya, maka yang akan take over yaitu apa? Ya betul kan ya. Kalau sinar itu nggak ada, yang take over akan ya kegelapan gitu kan. Maka waktu damai sejahtera nggak ada, itu nggak ada keadaan kosong netral itu nggak ada. Seperti keadaan yang bukan terang dan bukan gelap itu juga nggak ada. Kalau nggak terang ya gelap begitu kan ya. Kalau terang nggak ada ya gelap langsung ya akan take over. Nggak ada yang bukan terang bukan gelap itu apa? Nggak bisa dibayangin gitu. Sama saya kalau nggak ada damai sejahtera itu bukan keadaan nol, bukan keadaan netral, tapi keadaan minus sebetulnya gitu. Yang take over itu akan ini. Ya maka kita ya mesti hati-hati keadaan ini. Gampang sekali apa ini tension itu ya. Gampang sekali apa? Maksudnya gini loh, ya memang kita ini orang nggak sempurna ya, masih ada kedagingan gitu. Kadang-kadang ya terjadi itu kan, tension dan sebagainya. Tapi kalau ini terus-menerus akut kayak begitu terus ya, ini orang yang sebetulnya nggak ada damai sejahtera di dalam hatinya gitu. Makanya dia terus ibaratnya berantem terus gitu ya. Setiap kali in konflik gitu ya, kalau nggak in konflik dia malah nggak hidup lagi gitu. Kayaknya hidup ini ada untuk konflik gitu. Apa itu? Itu namanya I am in conflict therefore I am. Kira-kira gitu lah. Maksudnya orang di dalam keadaan seperti ini ya, kita bisa menganalisa kehidupan kita, yaitu karena kita kurang damai sejahtera. Orang yang di dalam damai sejahtera itu nggak gampang terprovok saya. Bukan nggak ada provokasi ya, hidup di dalam dunia nggak ada provokasi, nggak mungkin, saya nggak mungkin. Kita hidup di dalam dunia, isinya orang-orang berdosa, pasti akan kena provokasi saya. Kita pun juga provok orang lain sama gitu kan ya.
Hidup ini provoke dan diprovoke gitu. Cuma yang membedakan untuk kehidupan orang yang mencari wajah Allah atau merespons wajah Allah, dia itu ada damai sejahtera gitu. Ada provokasi itu membal gitu. Karena ada provokasi yang kita nggak perlu tanggepin kan, nggak perlu tanggepin gitu. Ya mungkin dia provoknya mungkin sengaja, mungkin nggak sengaja. Apalagi kalau nggak sengaja ya. Tapi ada orang yang super sensitif gitu. Yang seharusnya bisa direlativize ya, bisa diademin, sengaja dia apa ini ya. Iya, itu orang mirip kompor ya, Pak. Iya, semuanya jadi panas gitu loh. Barang ice cream pun sama dia dipanasin gitu. Leleh semua ya, kalau panasin sup sih oke gitu ya. Ini es campur pun dipanasin sama dia itu. Mau dijadiin sup. Orang-orang kayak begini, itu kehidupannya nggak ada damai sejahtera gitu. Dan waktu itu kita kejar lagi, kenapa nggak ada damai sejahtera? Karena dia nggak melihat wajah Tuhan. Karena dia nggak mencari wajah Tuhan, dia nggak meresponi wajah Tuhan. Orang yang meresponi wajah Tuhan itu tahu bagaimana hidup di dalam damai sejahtera. Spektrum ya, waktu kita bicara tentang coram Deo ya, bukan cuma sekedar hidup dalam wajah Allah dan sebagainya, pengertian kayak kita hidup punya integritas ya, itu tahulah kita ya, hidup di hadapan wajah Allah maksudnya punya integritas, jujur, nggak dilihat orang, in hiddenness, kita semua sudah sering ini kan saya dengarkan kalimat itu ya, before the presence of God, maksudnya nggak berusaha untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan saja, betul gitu. Tapi kalau sudah baca dalam Alkitab ya, itu waktu kita bicara tentang wajah, itu banyak sekali loh saya ini nih, aspeknya gitu. Termasuk juga tadi yang kita bilang ya, kemunafikannya, itu juga ada kaitannya sama ini, wajah. Gitu. Di dalam Matius kan ada dibilang ya, orang-orang Farisi itu berpuasa ya. Lalu terus mereka sengaja nggak cuci muka mereka, supaya apa? Supaya kelihatan kalau ya sedang berpuasa gitu kan ya. Spirit show off ya, ini kemunafikan kayak begini. Kalau menurut ini, menurut Kristus ya. Dan di situ bahasa aslinya itu pakai prosopon, saya pakai istilah wajah. Tapi di dalam pengertian topeng yang inauthentic ini, yang enggak jujur gitu. Jadi mereka waktu berpuasa, waktu mereka berdoa supaya dilihat mukanya, mempertontonkan muka ya. Dan itu semacam topeng yang palsu gitu. Sampai Yesus bilang, kamu itu di luarnya itu kelihatan putih kayak kuburan ya, kuburan putih, di dalamnya tulang belulang sebetulnya gitu. Yesus tajam sekali mengkritik bagian itu. Kamu your physical appearance itu kelihatan seperti suci sekali. Di dalammu sebetulnya isinya itu tulang belulang gitu. Nah ini ada kaitannya dengan wajah, wajah di dalam pengertian topeng akhirnya di sini. Yang nggak nyambung dengan pribadi. Jadi ini topengnya nggak mengomunikasikan yang ada di dalam gitu. Prosopon di dalam pengertian yang positif itu sebetulnya yang di luar ya, our physical appearance. Ini harusnya mengomunikasikan apa yang ada di dalam gitu. Kalau kita bicara wajah Allah, urapan bukan nggak ada kaitan. Ya memang apapun juga ada kaitan gitu ya, even dengan mengasihi dan sebagainya gitu. Tapi di dalam pengertian waktu kita meresponi wajah Allah, ada berkat Tuhan yang dialirkan. Lalu terus kemudian kita bisa merefleksikan kehidupan Tuhan, kemuliaan Tuhan, pancaran Tuhan, keindahan yang dari Tuhan ya. The beauty of the Lord. Waktu kita melihat wajah orang lain, kita bukan tertarik karena wajah itu beautiful, makanya kita baru seneng. Tapi karena pancaran yang terpancar, maka membuat orang yang kita lihat itu beautiful. Nah, saya konsep ini ya. Sekali lagi ya. Beautiful, yang ini beautiful. Lalu saya tertarik karena ini beautiful. Itu namanya eros. Tahu eros ya? Eros itu, ya kasih eros gitu. Ini beautiful, saya tertarik, saya mencintai. Gak harus cuma orang sih ya. Lukisan juga bisa. Lukisan bagus ya, ini bagus. Saya jatuh cinta, itu eros namanya gitu. Tapi ya kalau kita bicara tentang agape di dalam hal ini ya, itu bukan yang sini beautiful maka saya mencintai, tapi karena saya mencintai, saya membuat penglihatan ini jadi beautiful gitu. Tuhan itu melihat kita, ya kita ini ugly atau beautiful sih? Ugly kan ya. Tapi Tuhan mencintai kita. Karena Tuhan mencintai, maka di dalam pandangan Tuhan kita ini beautiful gitu. Kita yang ugly di dalam pandangan cinta kasih Tuhan, kita ini beautiful. Gitu. Ini loh, kaitan sinar kemuliaan Allah waktu keluar, ya, waktu kita terima. Ya, pertama kita yang ugly di dalam pandangan Tuhan dilihat sebagai beautiful. Tapi nggak berhenti di sini. Waktu kita lihat orang lain yang juga ugly, ya, ugly sama seperti kita, karena ada pancaran keluar, maka perspektifnya itu perspektif yang jadi beautiful gitu. Beautiful bukan karena di sana betul-betul beautiful, bukan.
Tapi karena ini pancaran kemuliaan yang membuat pandangan itu jadi beautiful gitu. Ya harusnya kayak begitu di dalam kehidupan Kristen ya. Tapi waktu pancaran itu nggak keluar, kita betul-betul lihat ugliness-nya ugliness-nya orang lain gitu. Terus ya saudara tahu lah kalau kita lihat ugliness-nya orang lain, kita gimana sikapnya gitu. Terprovokan ya. Jadi kita ngomongin dia, kita jadi merendahkan dia, kita jadi ridicule dia, karena memang benar-benar ugly gitu. Tuhan, kami bersyukur Kau memberkati kami di dalam semua keterbatasan waktu, dan kami berharap supaya Engkau yang sudah memancarkan wajah-Mu dan kami sendiri menjadi orang-orang yang peka untuk bisa senantiasa melihat kepada Tuhan, melihat kepada wajah Tuhan dan tidak membuang muka kami, dan kami rindu supaya seumur hidup kami boleh mengejar Engkau. Seperti orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab, mereka juga mengejar Tuhan. Kami berdoa memohon supaya Engkau memberikan kepada kami senantiasa ketekunan, dan ketika dunia ini menyilaukan, membuat gambaran yang terlalu menarik untuk kami, ajar kepada kami untuk senantiasa memandang kepada wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.